Oke, shalom semuanya. Selamat bertemu lagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman semuanya yang tentunya ingin belajar tentang diri sendiri, yaitu manusia ya, bukan tentang diri sendiri dalam arti pribadi, tapi bagaimana manusia itu, karena kita adalah manusia. Tentunya dalam teologi sistematika 2, lanjutan dari yang sebelumnya kita belajar mengenai asal-usul manusia diciptakan. Kita sudah sepakat bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah ya ketika penciptaan. Dan hari kita akan belajar ketika penciptaan dikatakan bagaimana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Saya kasih judul manusia dalam gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Ya, memang banyak pandangan terkait dengan Imago Dei ini. Ada yang mengatakan bahwa gambar dan rupa itu berbeda, ada yang mengatakan sama. Well, tapi semua memiliki data Alkitab dan kita mau sama-sama belajar di dalamnya. Ya, dan nanti kita juga akan melihat ayat-ayat kunci, ayat-ayat yang familiar yang kita pakai, tetapi kita mau lihat dalam perspektif antropologi tentunya, karena ini ngomongin antropologi, walaupun saya akan sedikit singgung lah, karena bisa juga dilihat secara dewan ilahi, secara trinitas, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya berharap teman-teman semuanya boleh mengikuti dengan baik dan boleh juga nanti memberikan pertanyaan, karena tentu diskusi akan lebih baik. Ya, kalau kita lebih banyak diskusi akan lebih baik untuk kita sama-sama memahami mengenai manusia. Oke, ya sekali lagi ini masih dalam kajian antropologi, tentunya dalam teologi sistematika 2. Kita mulai. Ini dia ayat yang familiar sekali terkait dengan manusia ciptakan segambar dan serupa, yaitu Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, berkatalah Allah. Naase, ya. Naase satu kata ini akhirnya dalam bahasa Indonesia menjadi 3 kata, baiklah kita menjadikan. Nah, ini yang saya katakan, kata naase ini. Kata naase ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, baiklah kita menjadikan. Karena di sana memang ada apa namanya itu, suatu tensis untuk ajakan, ya, ajakan komuni, marilah kita menjadikan. Nah, ini dari satu kata naase menjadi marilah kita menjadikan. Nah, bagi orang-orang Trinitas, kata kita di sana adalah atau terkait dengan hubungan daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, kata kita di sini merujuk kepada suatu dewan ilahi. Bahwa di surga sana atau singgasana sana ada suatu dewan ilahi di mana Bapa sebagai rajanya, lalu ada malaikat dan makhluk-makhluk sorga lainnya. Ya, ini nggak salah juga, dan memang kenyataannya ada. Kita pun menggambarkan ada dewan ilahi. Kalau teman-teman ingat ketika iblis datang ke surga, dikatakan anak-anak Allah datang kepada Bapa, lalu iblis pun juga ada, dikatakan di sana, lalu ngobrol. Ya, artinya kan memang bahwa ada dewan ilahi itu gitu. Ya, jadi Wayomer Elohim Naase, ya. Naase ini adalah dikatakan Naase itu adalah berfirmanlah, berfirmanlah Wayomer Elohim, baiklah kita menjadikan. Nah, lanjut, yaitu manusia. Ya, jadi menjadikan siapa? Menjadikan manusia. Seperti yang saya katakan bahwa manusia di sini bukan merujuk kepada Adam, karena dikatakan di sana Adam. Ya, Wayomer Elohim Naase Adam. Adam di sini bukan merujuk kepada pribadi, tapi Adam di sini merujuk kepada spesies. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, ada spesies hewan, spesies binatang, dan ada spesies Adam, yaitu manusia. Jadi kalau Adam aja berarti itu spesies. Kalau Adam, nah baru itu Adam secara pribadi. Kalau Adamah, nah itu baru merujuk kepada tanah. Makanya sebenarnya kata Adam itu, nama Adam itu memiliki arti bahwa ya kamu berasal daripada tanah. Gitu. Nanti kita akan lihat. Wayomer Elohim naase Adam bet salmenu kitmutenu. Nah ini dia. Ini saya mau menyoroti dari sini. Jadi kalau terkait dengan perdebatan kata kita di sana merujuk kepada Tritunggal atau Dewan Ilahi, is okay, nggak jadi masalah. Tapi saya lebih merujuk kepada bet salmenu kitmuten itu. Ya, Salem demutnya itu, gambar dan rupa itu. Ya, Wayomer Elohim naase Adam bet salmenu kitmutenu.
Weyirdu pitgat hayam upeop hasyamayimi upap hama upekal haares upekal harameshi haromes al haaretch. Jadi saya akan fokus kepada kata menurut gambar dan rupa kita. Ini di ayat yang ke-26. Tapi mari kita lihat ayat 27. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menarik sekali. Dikatakan apa? Wayibrah Elohim. Wayibrah Elohim, ya, Wayibrah Elohim, RH Adam. Ya, RH Adam. Nah, kalau RH Adam ini, H Adam di sini berarti Adam siapa nih? Ya, Adam ini, Adam pribadi ya, RH Adam. Betsalmenu, ya, sorry maaf, ya dikatakan Betsalem, Elohim, ya Betsalem, Elohim, bara, apa? Oto, zakat, unekeva, bara otam. Saya ulangi, ya dikatakan bagaimana Wayipra, Elohim, et ha-adam, Betsalmenu, Betsalem. Yes. Betsalmenu, Betsalem. Elohim, bara oto zakar, unekepa, bara otam. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada 3 kali kata menciptakan. Wayipra, Elohim. Ya, lalu yang 3 kali yiprah. Yiprah di sini kalau dilihat kata dasar ada bara. Jadi ada 3 kata menciptakan. Nah, dari sini kita setuju bahwa memang Allah lah yang menciptakan manusia. Ini adalah suatu sastra dari orang Ibrani, yaitu disebut dengan the empathy of semantic triplex extremely. Apa maksudnya? Kalau 1 biasa, kalau 2 very luar biasa, tapi kalau 3 itu udah extremely. Jadi 3 kali dalam 1 kalimat, 3 kali katakan menciptakan, menciptakan, menciptakan. Oke, nanti kalau teman-teman ketemu di kitab ulangan, bilangan, keluaran, ada kata biarlah engkau melakukan ketetapan, perintah, hukum, itu sama. Itu sama gitu. Jadi memang ada juga pendeta-pendeta yang membuat klasifikasi is oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau kita melihat secara linguistik ataupun secara pemahaman orang Yahudi, sebenarnya itu sama, tetapi itu memiliki penekanan extremely. Jadi betapa ditekankan bahwa kamu itu diciptakan oleh Allah. Balik lagi ya ke pelajaran sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ayat 27 dikatakan ya, ayat 26 kita katakan manusia menurut gambar dan rupa. Oke? Tapi ayat 27 kagak ada kata rupa di sana. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Malah 2 kali katakan gambarnya. Nah, kemana nih rupanya nih? Ada orang memiliki pemahaman ini. Oh, waktu yang namanya membuat rencana, mau buat nih di dalam Dewan Ilahi ngomong, kita ciptain yuk manusia segambar dan serupa dengan kita, gitu kan? Tetapi ketika implementasinya, rupanya nggak usah, karena menurutnya gambar itu di dalamnya itu ada pikiran, perasaan, kehendak, sementara rupa itu adalah kualitas daripada ini. Nah, makanya ketika diciptakan, kualitas daripada gambar dan rupa itu tidak diberikan, tetapi manusia harus mengusahakannya supaya pikiran, perasaan, dan kehendaknya sesuai dengan Bapa. Benarkah demikian? Ada yang mengatakan enggak. Itu sama antara gambar dan rupa. Ya, ini menarik sekali. Ya. Tadi dikatakan ayat 26 gambar dan rupa. Ayat yang ke-27, rupanya hilang. Cuman gambar doang. Tapi saya sudah quote di atas, saya sudah mention bahwa ada suatu yang namanya sastra daripada orang Yahudi, yaitu pengulangan. Apakah itu? Sekali lagi, kita akan lihat selanjutnya. Nah, lain halnya dengan Kejadian 2 ayat 7. Nah, ini kita tahu bagaimana ketika manusia diciptakan dari material yang ada, yaitu debu. Dikatakan ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wayitsra Adonai
Elohim et ha Adam mah. Ya sorry, et Adam apar min ha Adamah. Ya, jadi saya ulangi lagi. Waipra Adonai Elohim et ha Adam apar min ha Adama waipak. Ya, waipak be afai nismat hayit wahi ha Adam lenefesh haya. Jadi katakan bagaimana Tuhan membentuk manusia dari debu, ya dilihat apar min ha adama. Jadi kalau ha adama di sini ini merujuk kepada tanah. Debu yang dari tanah itu. Ya, jadi gitu terjemahan literal ya, lebih literalnya seperti itu. Debu yang dari tanah itu. Yang orang sering sebut dengan debu tanah. Ada orang nanya kayak gini, apa bedanya sih antara kejadian 1 sama kejadian 2 gitu? Loh tadi kan kejadian 1 udah dibilang Allah menciptakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kok kejadian 2 ayat 27 ngomong lagi? Loh jangan-jangan Tuhan menciptakan 2 manusia dong. Gimana jawabnya? Nah, ini sangat mudah dijawab dengan mengatakan bahwa kejadian 1 adalah laporan singkatnya. Laporan pertama. Sementara kejadian 2 adalah laporan terperincinya. Jadi kejadian 1 ini laporan singkat. Kejadian kedua adalah laporan terperincinya. Seperti itu. Ya, saya sudah jelaskan juga di sebelumnya. Ya, jadi itu pembukaan. Kalau kita lihat ada 3 ayat. Di kejadian 1:26, gambar dan rupa. Kejadian yang pasal 27, rupanya hilang tinggal gambar. Gambarnya 2 kali tekankan di sana. Dan kita juga belajar ada 3 kali kata bara diciptakan. Itu adalah extremely, bahwa memang benar-benar manusia diciptakan oleh Allah. Kita lanjut. Ada introduction yang saya sampaikan bahwa kejatuhan manusia membuat manusia sulit untuk memahami dirinya sendiri. Ya memang sekali lagi sulit untuk memahaminya, tetapi tentunya kita puji Tuhan ada Alkitab yang mengajari kita menjadi guidance buat kita untuk kita memahami siapakah kita ini seutuhnya. Selain karena dosa yang terkandung dalam diri manusia, kesulitan lainnya adalah karena kekompleksan yang terdapat dalam diri manusia. Sekali lagi, kompleks banget manusia itu. Ya sangat kompleks. Nah, makanya Reinhold Niebuhr mengatakan bahwa manusia selalu menjadi masalah yang paling menjengkelkan karena kekompleksan yang dimiliki. Memang amat sangatlah kompleks manusia ini. Ya saya sudah sampaikan di sebelumnya kan, dosen yang sama, guru yang sama, pendeta yang sama, hasil bisa beda. Itu kan betapa kompleksnya manusia. Nah, kita masuk dalam materi gambar dan rupa ini. Saya mulai dengan satu perkataan yang disampaikan Bapak Reformator yaitu Martin Luther yang mengatakan bahwa kesegambaran dengan Allah tidak menunjuk kepada wajah Allah yang secara fisik. Jadi harus saya setuju ini dan garis bawahi bahwa gambar dan rupa atau gambar Allah itu jangan dilihat kepada fisik. Oh berarti Allah kita Allah yang seperti kita manusia dong. Nanti kita lihat. Jangan lihat secara fisik. Tapi saya mulai di awal bukan secara fisik. Tapi kalau ada pendeta-pendeta yang berkata nanti kalau kita ke surga kita ngelihat Allah seperti kita punya hidung, punya tangan 2, well nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi jangan pahami secara fisik. Gitu. Ya, nggak jadi masalah yang berarti, tapi saya mau katakan jangan secara fisik. Makanya kalau ketika mengatakan gini, Allah menggendong kita, jangan otak kita langsung fisik. Wah nanti saya digendong, masih saya terbang. Nggak gitu. Tentu ada makna di baliknya. Ya, kesegambaran dengan Allah tidak menunjuk kepada wajah Allah secara fisik, tetapi menunjuk kepada citra Allah yang terdapat dalam Yesus Kristus. Gagasan tentang imago Dei dalam diri Yesus menurutnya adalah pemahaman menyeluruh dari Alkitab, bukan hanya berdasarkan kejadian 1:27. Nah, jadi teman-teman semuanya, Martin Luther dan saya juga setuju bahwa gambar dan rupa ketika kita memahami pada masa kini harus ditarik kepada citra daripada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus dikatakan adalah gambar daripada Allah sendiri. Makanya akhirnya kita ntar belajar juga bagaimana tujuan manusia itu untuk apa? Kembali kepada rancangan semula, yaitu apa? Segambar dan serupa seperti Kristus. Ini dia. Dari sini konsepnya. The second, Alphatic Confession, suatu pengakuan iman Presbyterian Church, mengatakan bahwa sekarang mengenai manusia, Alkitab berkata bahwa pada mulanya ia menjadikan baik menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa Allah menempatkan di Firdaus dan menjadikan segala sesuatu tunduk kepadanya. Kejadian pasal 2.
Kami juga menegaskan bahwa manusia terdiri dari dua bagian berbeda dalam satu orang. Ya, ini kita akan ngomong nanti mengenai trikotomi-dikotomi, tapi tidak hari ini. Ya, jiwa yang abadi ketika dipisahkan dari tubuh, tidak tidur atau mati, dan tubuh panah yang akan membangkitkan atau dibangkitkan dari kematian pada penghakiman terakhir, agar seluruh manusia baik dalam kehidupan maupun dalam kematian tinggal selamanya. Ya, ini dia. Kita mulai ya. Kata mulai-mulai nggak mulai-mulai ya. Ini kita mulai. Bahwa gambar berasal dari kata selem. 16 kali digunakan dalam PL mengacu pada gambar atau model yang berfungsi. Sedangkan dalam bahasa sedangkan rupa dalam bahasa Ibrani artinya demut, digunakan 26 kali merujuk kepada beragam visual, ya, terdengar atau kesamaan struktur, pola, bentuk, dan kata kerjanya adalah menjadi seperti atau menyerupai suatu cetakan. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, gambar itu berasal dari kata ikon. Ya, kalau kita tarik berarti ikon tuteu. Gambar, contoh, bentuk, atau penampilan. Nah, ini kata ikon ini atau icon ini sangat menarik ya kalau untuk diteliti ya. Karena kalau kita, ini kan dari kata icon ini kan, icon ini kan, nanti muncul kata icon. Nah, saya pernah kasih contoh simpel kayak gini. Kalau misalkan kita melihat suatu logo atau lambang McD atau KFC, kita udah tahu nih, ini icon daripada McD atau KFC, dan otak kita udah tahu. Saya yakin kita nggak mungkin beli sate Padang di situ. Bukan saya bilang sate Padang nggak enak, sate Padang enak, gitu kan. Tapi kalau kita lihat McD, saya yakin otak kita nggak akan berkata sate Padang, nggak akan. Pasti carinya apa? Cream soup, ya ayam, pasti ayam ya, ayam crispy, spicy, gitu kan. Pantaflut, pasti ke situ. Nggak mungkin, oh saya pengen makan apa, nasi Padang, kemana? Ke KFC, nggak mungkin. Nah, sama dengan hal kita. Kita kalau kita dikatakan gambar daripada Allah, eikon tuteu. Ketika orang lihat kita, di otak orang itu berkata, Yesus, anak Tuhan. Jangan sampai ketika orang lihat kita, aduh, tukang bohong. Nah, ini perlu diperbaiki berarti gambarnya atau citra dirinya di dalam Allah. Sedangkan rupa, ya itu berasal dari kata homoiosin, ya homoiosin, yang arti rupa, kemiripan, korespondensi. Tapi pada dasarnya kalau kita mau lihat bahwa gambar dan rupa sebenarnya memiliki pengertian yang sama sebagai suatu cetakan daripada Allah itu sendiri. Itu sebabnya ini dia. Sekarang ini dalam bahasa Latin orang menyebutnya sebagai imago, imago Dei, made in the image of God. Rupanya hilang tidak, karena sekali lagi bahwa keduanya itu adalah sebenarnya sama. Loh, dari mana? Nanti ya, nanti. Tapi kalau saya ditanya, keduanya adalah sama. Makanya orang lebih suka menyebutnya kesegambaran dengan Allah. Salahkah itu? Tidaklah salah demikian. Ya sekali, karena memang kalau kita mau melihat di dalam sastra pada Yahudi bahwa mereka memang suka namanya paralel pengulangan, maaf bukan paralel tapi pengulangan itu. Ya, kita lihat bapak-bapak gereja memiliki pandangan-pandangan berbeda. Irenaeus sama Tertullian mengatakan bahwa gambar terkait dalam tubuh manusia, sedangkan rupa terkait dengan sifat spiritualitas manusia. Ya, dengan demikian mereka mau mengatakan ketika diciptakan ya berarti spiritualitas manusia nggak ada dong. Ini menurut Irenaeus dan Tertullian. Sedangkan Clement of Alexandria atau Clement dari Alexandria dan Origenes menolak setiap pengertian tentang analogi dari tubuh dan menganggap bahwa kata gambar menuju kepada ciri-ciri khas manusia sebagai manusia. Ciri-ciri khas manusia sebagai manusia, dan kata rupa menuju kualitas yang tidak esensial bagi manusia, tapi dapat dibudayakan atau terhilang. Pandangan ini juga dianut oleh Athanasius, Hilary, Ambrose, Augustine, dan John dari Damaskus. Ya, dia menolak setiap pengertian tentang analogi dari tubuh. Dia memang sekali lagi Bapak gereja dan saya juga sepakat bahwa gambar dan rupa jangan dikaitkan dengan fisik. Jangan. Itu tidak ada bagiannya di situ.
tidak merujuk kepada sanalah. Pelagius dan para pengikutnya mengatakan bahwa gambar hanya berarti bahwa manusia diberkati dengan pikiran, sehingga ia dapat mengenal Allah. Dengan kehendak bebasnya ia dapat memilih dan melakukan kebaikan, dan dengan kekuatan yang perlu untuk memerintah ciptaan yang lebih rendah. Well, pada dasarnya saya mau katakan bahwa gambar dan rupa adalah sama. Manusia sebagai imago Dei. Itu dia. Dengan pemahaman Bapak Gereja dan ayat yang kita baca tadi, saya menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya adalah imago Dei. Jadi, tidak dibedakan antara gambar dan rupa. Ya, kata-kata Ibrani untuk Salem dan Demot adalah sama. Itu apa? Sinonim. Sehingga tidak perlu mencari-cari perbedaan itu. Ya, karena itu sinonim dan dipakai secara bergantian. Ya, jadi jalan berpikirnya tadi kita lihat Kejadian 1:26 ayat 27, lalu Kejadian 2 ayat 7, lalu kita lihat bagaimana sejarah bapak-bapak gereja memandangnya. Dan akhirnya saya menyimpulkan dan kita menyimpulkan bahwa gambar dan rupa itu adalah sama. Kita lihat ayat-ayatnya. Nah, ini dia. Cara kelihatan. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan gambar dan rupa. Lain halnya dengan Kejadian pasal 1 ayat 27, cuman gambar doang. Lain halnya dengan Kejadian pasal 5 ayat 1, rupa doang. Gambarnya nggak ada. Lain halnya dengan Kejadian 5 ayat 3, rupa dan gambarnya. Kalau Kejadian 1 ayat 26, gambar dulu baru rupa. Kejadian 5 ayat 3, rupa dulu baru gambar. Lalu Kejadian 9 ayat 6, gambar doang. Lu gimana nih? Gambarnya naik turun, masuk hilang, rupanya hilang. Kan enggak kan? Jadi apa sebenarnya ini adalah suatu hal yang sekali lagi yang sinonim atau bergantian. Jadi itu jelas dalam Alkitab dan tentunya ini dalam sastra Yahudi pun atau sastra orang Ibrani pun seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa pemahaman akan gambar dan rupa dan berapa pendekatan yang ada. Ya, saya mulai dengan pendekatan yang pertama itu pendekatan struktur, yaitu berfokus pada kapasitas. Bagaimana gambar dan rupa atau imago Dei di sana dilihat sebagai berpikir rasional, memiliki penalaran, penentuan akan nasib, hak pilih moral, kejatuhan, ya. Sehingga gini, kejatuhan tidak menghilangkan imago Dei. Jadi pemahaman dia berkata bahwa imago Dei itu adalah berpikir rasional. Dan ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa, bisa kok berpikir rasional. Itu sebabnya kejatuhan manusia ke dalam dosa itu tidak menghilangkan imago Dei. Karena manusia masih tetap bisa berpikir, bernalar, menentukan nasib, dan pikiran moral. Yang kedua adalah fungsional, berfokus pada fungsi. Fungsi dari pribadi manusia atau komunitas manusia, dan bukan struktur dari keberadaan manusia. Jadi, kalau yang kedua pendekatan itu berfungsi, dikatakan berkuasalah, malee. Jadi, kalau yang kedua pendekatan itu pada fungsi. Manusia ada itu untuk berfungsi itu ngapain? Ya Kejadian 1:28. Ya, saya bacain Kejadian 1:28 supaya tidak bingung. Dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah ini, berkuasalah. Jadi pendekatan fungsional ini lebih kata berkuasalah itu. Jadi imago Dei itu dipandang sebagai berkuasa. Karena ada imago Dei, ada kesegambaran dengan Allah pada manusia, maka manusia dapat berkuasa. Yang tadi saya katakan malee, mengatur. Yang ketiga adalah relasional, fokus pada hubungan. Makhluk yang berhubungan dengan Allah. Ini yang menggambarkan Allah. Dikatakan Allah kan berhubungan, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka kata gambar dan rupa atau imago Dei di sana dipahami sebagai relasional. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, berarti hubungannya dengan Tuhan rusak, putus. Nah sekali lagi, ini sangat luas. Karena ada orang menekankan relasional, sangat. Bukan ada lagi, sangat banyak. Pokoknya relasional, hubungan. Banyak sekali seperti itu. Salahkah? Tidak salah, tetapi jangan sampai dia atau orang-orang tersebut menganggap ini yang paling benar. Ternyata tidak cuma situ. Tapi ada yang ketiga adalah pendekatan multifaset. Dilihat dari beragam sisi, sebab dari 3 pendekatan di atas tidak ada yang sesuai, harus dilihat dari segala aspek.
Kalau multifase itu nggak cuman struktural, nggak cuman fungsional, nggak cuman relasional, tapi ada hal-hal lain. Tapi yang ketiga itu tetap masuk di dalamnya. Sebabnya Mark Kotex mengatakan, Allah memanifestasikan kehadiran pribadinya dalam penciptaan melalui hubungan perjanjian dengan manusia yang telah ia jadikan sebagai makhluk pribadi untuk melayani sebagai wakilnya dalam penciptaan dan kepada siapa ia tetap setia meskipun penolakan mereka yang berdosa terhadapnya. Jadi Mark Kotex memberikan suatu formula untuk memasukkan pemahaman-pemahaman terkait gambar dan rupa. Di dalam ada memanifestasikan kehadirannya dalam penciptaan melalui hubungan. Jadi ada satu hubungan, relationship. Di dalam relationship ada apa? Perjanjian dengan manusia. Ya kalau perjanjian berarti ada satu tindakan harus dilakukan sehabis perjanjian itu. Yang telah ia jadikan sebagai makhluk pribadi untuk apa? Melayani. Kerja di sini berkuasa lah. Sebagai apa? Wakil, ambasador dalam penciptaan dan kepada siapa ia tetap setia. Ya, itu dia. Nah ini, kalau ngomongin gambar dan rupa ini tidak bicara mengenai fisik. Sekali lagi ngomongin gambar dan rupa itu nggak ngomongin mengenai fisik. Tapi sekali lagi kalaupun ada di luar is oke, nggak jadi masalah berarti karena ketika mereka mengatakan itu pasti narik kepada gini, ya kita entah ketemu Allah itu nggak seperti gajah, nggak seperti singa. Memang benar nggak akan seperti singa, gitu kan, nggak seperti gajah, betul juga gitu kan. Tapi harus dipahami nih secara roh gitu. Karena Yohanes 4 ayat 24 kita udah tahu ayatnya ya. Yuk kita buka aja Yohanes 4 ayat 24. Ayat yang sangat klasik ya, bisa dipandang sebagai satu tafsiran yang lain, pujian penyembahan, tapi saya melihat ini sebagai suatu identitas Allah. Dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah itu roh. Dan dia apa? Invisible. Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan, ia adalah gambar Allah, yaitu Tuhan adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala, ya kita yang nggak kelihatan. 1 Timotius 1. 1 Timotius 1. Ayat yang ke-17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak. Jadi roh gitu loh. Jadi Allah itu harus dia sebagai roh. Makanya ini ngomongin mengenai dimensi metafisik. Apa sih metafisik? Ya di luar fisik. Makanya kalau kita ngeliat ayat-ayat Alkitab terkait dengan Allah, Allah memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberikan engkau kemenangan, Allah menggendong engkau, Allah memeluk engkau, jangan dipahami sebagai fisik. Tiba-tiba nanti lagi ibadah pelukan sama Allah, enggak gitu kan. Allah mengangkat engkau gitu kan, lalu Allah mengangkat kita, akhirnya kita terbang, kan kayak gitu cara pemahaman fisik. Kan diangkat. Tapi enggak seperti itu. Jadi jangan dipahami secara fisik. Karena Allah bukanlah fisik. Nah, yang kedua adalah manusia sebagai personal. Diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia memiliki jiwa sehingga dapat bernalar, dapat mengenal Allah, dapat menyembahnya, dan mengasihinya. Hal ini membuat manusia memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan Allah yang diimplementasikan dengan memiliki kesadaran diri, memiliki apalagi kesadaran moral, apalagi akal budi, bahkan tanggung jawab akan sesama dan ciptaan lainnya. Jadi kalau dikatakan gambar dan rupa, ada bagian di dalamnya itu apa? Sebagai personal, pribadi yang apa? Yang menentukan dirinya sendiri dalam apa? Dalam kesadaran diri, dalam apa? Dalam moral, dalam apa? Dalam akal budi. Bahkan harus memiliki tanggung jawab bagi sesama dalam pribadi. Allah membuat manusia murni secara moral dan tanpa dosa. Bahkan diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan, ya, kekudusan sejati. Sehingga memiliki pengetahuan spiritual. Nah, gambar dan rupa artinya apa? Memiliki pengetahuan spiritual dan kemampuan berjalan serta menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah, pada dasarnya ketika manusia diciptakan, manusia akan mencari apa yang lebih kuat daripada dirinya. Sesuatu yang lebih kuat. Makanya kita kenal ada namanya animisme seperti itu. Karena ingin mencari
sesuatu atau hal-hal yang spiritual. Jadi pada dasarnya manusia itu memang punya kecenderungan spiritual. Jadi sejak lahir manusia ada kecenderungan spiritual, kecenderungan untuk ingin mengetahui about agama, kayak about spiritual lah. Jangan bilang berarti ateis nggak ada spiritual. Ateis punya spiritual. Makanya sekali lagi saya katakan pada dasarnya manusia ingin tuh mencari hal yang spiritual. Makanya saya bingung kalau zaman-zaman sekarang orang nggak suka hal yang spiritual itu aneh gitu kan. Nah spiritual jangan dipahami sebagai hal-hal yang melangit, enggak gitu. Spiritual itu artinya apa? Bagaimana kita mengamalkan apa yang kita percayai. Ya, seperti itu ya. Beberapa slide terakhir, pembahasan mengenai imago Dei itu membuat manusia mengerti citra diri. Nah, ini dia. Kalau kita tahu bahwa kita ciptakan dalam imago Dei atau segambar dan serupa, atau saya gunakan kata dalam imago Dei, maka kita bisa melihat diri kita, citra diri kita dengan baik. Nah, kalau kita contoh di Alkitab ada 3 hal. Ada yang pertama adalah kisah 12 pengintai yang dikirim Musa ke tanah Kanaan. Nanti mungkin teman-teman bisa baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Bagaimana pada saat itu 10 orang, ya 10 orang dari 10 suku tentunya karena diwakili 12 suku Israel, satu suku harus mewakili satu orang untuk pergi ke tanah Kanaan. Ada Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb mengatakan kita bisa, tapi 10 berkata kita nggak bisa, kita kayak belalang. Nah itu. Bagaimana dia melihat diri dia sendiri. Kita melihat diri kita. Kalau kita melihat bagaimana ke-10 orang ini melihat dirinya itu dalam kelemahannya. Kita ini binatang. Ya binatang lah. Ya kan? Kita nggak bisa. Kita belalang. Nah yang kedua adalah citra diri itu karena apa? Pengalaman hidup Naomi. Mengatakan bahwa dirinya pahit karena pengalaman hidupnya. Ada banyak orang lihat kayak gitu. Wah pengalaman hidup saya pahit. Saya bisa mengalami pelecehan seksual. Saya dipukulin. Saya putus sekolah, saya dimusuhi, saya didiskriminasi. Akhirnya berkata, ya memang hidup saya ini nggak baik. Dia melihat citra diri dia melihat diri dia, karena apa? Pengalaman pahit di belakang. Atau yang ketiga, Mephibosheth yang mengatakan bahwa dirinya anjing. Kenapa? Karena dia cacat. Dari 3 ini mana yang kita pilih? Tidak ada yang kita pilih. Kita harus melihat diri kita dalam kaitan dengan imago Dei. Jadi semiskin apapun, sebodoh apapun, sejelek apapun, sekurang-kurangnya apapun kita harus lihat bahwa saya adalah imago Dei. Saya diciptakan dalam gambar Allah. Orang bilang, oh kok gambar Allah kayak gitu, kok gambar Allah nggak bodoh, tapi bilang, pokoknya saya ciptakan dalam gambar Allah. Artinya apa? Saya berharga di hadapan Tuhan. Ini juga terkait dengan keindahan, gambar dan rupa, cerminan dari transendensi dari Allah yang melintasi batas dalam diri manusia. Jadi gambar dan rupa itu membuat kita itu memiliki suatu nilai keindahan. Makanya Kate Ewing mengatakan ini bukan suatu term yang bisa dipahami secara sosiologi atau psikologi, tapi secara spiritual. Bagaimana manusia diciptakan sangat dalam, di dalam natur, atau dalam ya natur, being create in God image. Jadi kalau kita bisa ingin akan suatu kerapihan, keindahan, estetik, itu ada karena kita dalam kaitannya gambar dan rupa. Berarti orang yang berantakan, pasti dia nggak segambar dan serupa dengan Allah, misalkan gitu. Ya mungkin itu, berantakannya itulah keindahan dia. Kan keindahan satu orang dan keindahan orang lain kan nggak bisa disamakan. Ada orang lihat lukisan acak-acakan, keren, abstrak. Kita ngeliat, apaan ini lukisan, nggak jelas gitu kan. Jadi saya sampaikan ini supaya kita tidak cepat menghakimi orang lain ya. Nah, tadi kalau dilihat-lihat ya kan kok sampai kepada keindahan estetik. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di awal-awal saya menyampaikan mengenai ontologinya, gambar dan rupa itu apa. Tapi sekarang bicara mengenai apa? Mengenai implementasinya. Implementasi apa seperti tadi? Citra diri ya, ini citra keinginan spiritual masuk dalam ontologi. Ya dasar, kalau sudah masuk citra diri, lalu keindahan estetik ini udah ngomongin
mengenai operasionalnya lah, operasional. Imago Dei juga membawa kepada tanggung jawab untuk merawat seluruh yang diciptakan oleh Allah, yaitu alam semesta, binatang, bahkan manusia itu sendiri. Tanggung jawab di atas dapat dikatakan juga sebagai mandat kepemimpinan yang harus dikerjakan manusia terhadap ciptaan lainnya. Manusia dapat mencerminkan karakter kepemimpinannya dalam kesabaran, citra, kebaikan, kesetiaan, dan tindakan positif lainnya. Nah, jadi secara operasional juga Imago Dei ini terkait dengan apa? Tanggung jawab terhadap ciptaan Allah yang lain. Dalam hal apa? Kepemimpinan. Itu dengan apa? Mempraktekkan karakter, sabar, cinta, kebaikan, kesetiaan, dan tindakan positif lainnya. Lalu kalau kita melihat bagaimana sekarang ini pemimpin-pemimpin gereja, sabar, waduh jauh dari kata sabar. Kadang sidang-sidang juga bangku terbang-terbangan atau yang lain-lainnya lah. Artinya apa? Gambar dan rupanya perlu diperbaiki. Imago Dei. Makanya dalam pelajaran pertumbuhan gereja ya, dalam pelajaran pertumbuhan gereja, seseorang itu kan kalau kita belajar sedikit menyimpang tapi nggak agak nyambung. Dalam pertumbuhan gereja itu salah satu instrumen gereja bertumbuh itu adalah hamba Tuhan. Dan bagaimana hamba Tuhan survive, hamba Tuhan itu boleh baik, boleh mempengaruhi itu adalah apa? Dia harus tahu citra dirinya. Dia memahami citra dirinya. Ketika dia memahami citra dirinya, dan dia pulih dalam citra dirinya, maka apa? Ketika dia memimpin, ada cinta di sana. Ketika dia memimpin, ada kebaikan di sana. Ketika memimpin, ada kesabaran di sana. Udah nyebelin pun jemaat, dia tetap sabar. Di dalam apa? Kalau dia hidup di dalam pulih citra dirinya, pulih gambar dan rupanya apa? Ada kesetiaan di sana. Dan bahkan ada tindakan positif lainnya. Ini jadi perenungan buat kita. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita atau kita sebagai pemimpin, sabarnya juga nggak ada. Ini artinya apa? Ya itu, kita harus memulihkan imago Dei yang Allah berikan. Demikian ya, presentasi atau pembelajaran kita hari ini mengenai imago Dei, bagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi pada dasarnya bahwa kita semua diciptakan dalam gambar Allah, imago Dei, atau kesegambaran dengan Allah, tapi dosa, nanti kita akan belajar ke depan mengenai kejatuhan manusia ke dalam, bukan di dalam, tapi ke dalam dosa, ya, membuat itu rusak. Rusaknya apa? Tadi bisa secara kapasitas, bisa secara struktural, bisa secara hubungan. Hubungan yang rusak, kemampuan untuk mengekspresikan diri rusak, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kejatuhan manusia dalam dosa membuat gambar dan rupa kita itu rusak sehingga kita melihat citra diri kita buruk. Itu sebabnya ke depan, kalau kita sudah dipulihkan, harusnya kita melihat diri kita itu sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei. Jadi jangan kita melihat diri kita itu dalam kelemahan kita, dalam masa lalu kita, dalam kecacatan kita. Tapi kita harus melihat diri kita itu sebagai apa? Gambar dan rupa Allah, imago Dei. Sebaliknya, kita pun juga harus melihat orang lain dalam gambar dan rupa Allah. Kalau kita bilang, kok gambar dan rupa Allah kayak gitu? Nah, itu seperti yang saya katakan tadi mungkin. Mungkin gambar dan rupanya rusak. Perlu pemulihan. Nah, disitulah kita yang sudah pulih, memulihkan yang lain. Ya, rasanya pemahaman ini sangat sederhana. Bagaimana bisa secara teologis bisa dipertanggungjawabkan untuk kita pegang, karena semuanya juga berdasarkan otoritas Alkitab, tetapi juga secara praktis untuk kita terapkan dalam diri kita dan dalam pelayanan kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman boleh kirim pertanyaannya ya mungkin di kolom chat atau bisa menghubungi sosial media yang ada supaya kita sama-sama tanya jawab ya, baik terkait dengan teologinya maupun terkait dengan praktisnya. Sekali lagi saya mau jelaskan bahwa gambar dan rupa ini sudah dijelaskan secara ontologi dan juga secara operasionalnya. Mana yang penting? Kedua-duanya penting. Bahwa kita ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Amin.